Siapa yang disibukkan dengan bacaan Al-Quran sampai dia lupa meminta kepadaku dalam hadis qudsi itu, maka aku akan berikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Saya ulang ya, riwayat ini kalau ibu mengatakan itu dhaif Ustaz, menurut yang mendoifkan, tapi tidak menurut yang tidak mendoifkan riwayat itu. Nah, itu ada dalam kitab At-Tafsir Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi ketika mengomentari riwayat itu, berarti posisi Al-Quran itu lebih utama daripada doa. Lah kalau doa saja sampai, apalagi bacaan Al-Quran, itu hujahnya Imam Al-Qurtubi itu. Nanti ibu baca di dalam kitab At-Tadhkirah, ibu sudah masih ingat itu. Itu kata Imam Al-Qurtubi itu gitu. Ya, ngaten nggih, itu diantara hujahnya. Cuman saya dari awal dan sampaikan di sini kan, ini perkara khilafiyah mu'tabaroh. Masing-masing punya argumentasi dan kita jangan berkeras-keras. Di antara ibu-ibu kalau misalnya tidak sepakat, supaya tidak ada pertengkaran nanti kalau ada orang yang takziah, tulis depan pintu yang gede, jangan bacakan Al-Quran pada jenazah kami. Monggo silakan, tidak apa-apa, biar orang nggak berantem nanti. Karena saya pernah cerita di sini ya, ada mertuanya jamaah saya itu meninggal dunia. Nah keluarganya ini termasuk yang tidak mau dibacakan Al-Quran pada jenazahnya. Terus orang yang takziah kan macam-macam kan, termasuk ada yang baca surat itu macam-macam, dimarahi sama keluarganya, berantem itu, ada jenazahnya berantem. Sampai jamaah saya teriak, setan lo pada, kata, jenazah masih ada, berantem lo katanya. Ya kan, saya pernah cerita di sini, mungkin ada, saya dulu punya kawan seorang ustadz di Dewan Dakwah itu, Allahyarham Ustadz Tarmizi Firdaus ya. Itu beliau sebelum wafat itu nulis wasiat, taruh 3 tahun sebelum wafat di depan pintu kamarnya itu, tolong jangan bacakan Al-Quran pada jenazah saya. Tidak apa-apa, monggo, itu kan pendapat, itu sah-sah saja. Jadi yang penting jangan berantem gitu aja maksud saya. Ngoten Bu Murni nggih. Satu, yang kedua, kalau mengenai kurban yang saya ulang, saya ini sering bilang di mana, saya ini bermadzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i yang saya pahami itu gini. Kurban itu ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Satu kambing itu untuk 1 orang, tapi pahalanya bisa untuk sekeluarga. Maka kalau dalam madzhab Syafi'i 1 kambing atas nama 1 orang itu. Iya, 1 orang itu, tapi nanti bisa untuk sekeluarga. Jadi misalnya dipotong itu bisa Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ini penjelasannya. Nabi ketika motong kambing itu niatnya gimana? Sebut nama dulu kan? Berarti untuk ainiyah dulu, pribadi dulu. Allahumma taqabbal min Muhammad. Tidak langsung untuk keluarga Muhammad kan? Itu berarti ainiyah dulu. Sunnah ainiyah ini atas nama Nabi Muhammad SAW. Baru beliau mengikutkan keluarganya. Bu, ini rumus ya, ini rumus. 1 kambing, 1 orang yang kurban, itu sekeluarga gugur taklif sunnah mu'akadahnya. Karena itu sunnah kifayah. 1 orang dalam keluarga itu kurban, maka sekeluarga itu gugur dari beban sunnah mu'akadah. Kalau gugur beban sunnah mu'akadahnya, berarti sekeluarga itu bebas dari kemakruhan, karena lawannya hukum sunnah adalah makruh. Makruh itu apa definisinya, Bu? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Berarti sekeluarga ini telah meninggalkan kemakruhan, berarti sekeluarga itu dapat pahala, gitu loh. Bisa dipahami maksudnya? Nah, jadi Bu Murni itu kurban misalnya atas nama Bu Murni, atas Allah mataqabbal min Bu Murni wa keluarganya Bu Murni misalnya gitu ya. Terus pertanyaan menarik, saya tidak menyaksikan. Loh, menyaksikan itu bukan sebuah keharusan. Menyaksikan itu kesunahan. Bahkan kalau perlu motong sendiri itu kesunahan. Jadi itu tidak mempengaruhi pada keabsahan. Tidak mempengaruhi pada keabsahan. Jadi misalnya jenengan tidak mau ngelihat atau nggak ngelihat atau nggak sempat ngelihat, itu tetap sah kurbannya. Jadi nggak ada masalah. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Pun bisa dimengerti ngoten? Ya, bisa. Nggih. 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 Bukan cukup 1 orang pahalanya bisa untuk sekeluarga, tapi tetap 1 kambing untuk 1 orang, tapi pahalanya bisa sekeluarga dapat itu nanti. Berarti kalau misalnya di dalam keluarga itu misalnya 2 orang keluarin. ada yang sudah kerja
misalnya, Aha. korban, Aha. mereka semua harus melakukan ibadah nggak? Bukan harus, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Tapi satu orang dan satu keluarga itu sudah menggugurkan beban taklif seluruh keluarga. Misalnya si ayah korban, atau yang mampu si anak tahun ini misalnya karena si ayah sudah pensiun misalnya gitu ya, dari Pak Masri. Itu misalnya si anak korban misalnya, maka sekeluarga itu sudah gugur taklif sunnah muakkadahnya itu. Itu dalam madzhab Syafi'i ya. Nanti kalau kita bicara madzhab lain banyak ada pembahasannya itu. Gitu. Jadi misalnya keluar dua gimana? Kata para ulama, kurban itu seperti sodako. Jadi bal yazdad, lebih banyak, lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Mana dalilnya? Saat Nabi haji wada, satu istri, satu sapi. Saya ulang, saat Nabi haji wada, satu istri, satu sapi. Pun paham nombotan ya? Jadi lebih banyak, lebih baik, mau enggak ada apa-apa. Pernah ada orang datang ke pesantren saya dulu sewaktu saya masih di Surabaya. Saya ada 6 berkeluarga, keluarin 6 kambing boleh enggak? Boleh banget saya bilang gitu. Bukan cuma boleh banget saya bilang gitu. Bal yazdad. Nah, walaupun satu itu sudah menggugurkan taklif sunnah muakkadah pada seluruh keluarga, yang berarti seluruh keluarga terbebas dari kemakruhan berarti. Ngaten nggih Bu nggih? Nggih. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.